mahasiswa program studi S1 Asuransi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latimangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi khusus yang diampu oleh Ibu Berinda Wijaya SAKMA. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai entitas dana pensiun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Kita sering mendengar istilah pensiun. Namun, apa itu pensiun? Pensiun adalah berakhirnya masa kerja seseorang karena usia yang sudah tidak produktif lagi, kondisi kesehatan yang buruk, atau permintaan pribadi, dan pada umumnya mendapat jaminan berupa dana pensiun. Lalu, apa itu dana pensiun? Dana pensiun merupakan manfaat yang diterima oleh pekerja untuk menjamin kesejahteraan hidupnya meskipun ia tidak bekerja lagi. Lalu, dana pensiun ini dikelola oleh siapa ya? Jadi, dana pensiun dikelola oleh entitas khusus, yaitu entitas dana pensiun, sebuah lembaga yang secara profesional mengelola dana yang dihimpun dari pekerja atau karyawan untuk dikembangkan. Hasilnya menjadi investasi yang diterima setelah masa kerja berakhir. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis entitas dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dinyatakan pembentukan dua jenis entitas dana pensiun, yaitu 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Entitas DPPK adalah lembaga dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau iuran pasti. Sementara itu, jenis yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Entitas DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri seperti freelancer. Contoh DPLK di Indonesia diantaranya DPLK BNI atau BNI Simponi, DPLK Manulife Indonesia, dan DPLK Aksa Mandiri. Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik DPLK. Pertama, kepesertaan DPLK bersifat terbuka, inklusif terhadap sektor informal, iurannya bersifat fleksibel, orientasinya terhadap kebutuhan finansial peserta, sifatnya juga sukarela, berfungsi sebagai sumber kesinambungan penghasilan di masa depan, dan terakhir, sangat dipengaruhi oleh literasi dan akses keuangan oleh para pekerja. Selanjutnya, kita akan mengenal risiko utama dari entitas dana pensiun lembaga keuangan DPLK tadi. Pertama, risiko investasi. Risiko ini merupakan risiko yang melekat pada DPLK karena dana yang dihimpun dari peserta akan diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang fluktuatif. Kedua, risiko keamanan dana. Risiko ini berkaitan dengan potensi berkurangnya atau tidak terjaganya dana yang telah dihimpun dari peserta. DPLK bertanggung jawab agar dana pensiun selalu tersedia bagi setiap peserta yang telah mencapai masa pensiun. Ketiga, risiko manajemen. Risiko ini muncul sebagai akibat dari kelemahan dalam sistem manajemen, pengendalian internal, tata kelola, dan juga kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana pensiun. Dan terakhir, risiko tidak terpenuhinya manfaat pensiun. Risiko ini terkait dengan kemungkinan bahwa dana yang terakumulasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang berlaku pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi DPLK itu wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia agar laporan keuangan yang dihasilkan itu bersifat transparan, dan mudah dipahami oleh peserta maupun pihak pengawas. Nah, standar utama yang digunakan oleh DPLK itu adalah PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Nah, jadi standar ini itu mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan dana pensiun seperti pengakuan aset, kewajiban serta perubahan aset neto. Nah, karena dana pensiun itu memiliki karakteristik khusus, maka diperlukan standar tersendiri yang berbeda dari perusahaan biasa. Nah, terus juga selain itu, DPLK juga mengacu pada standar akuntansi keuangan umum, terutama untuk transaksi yang berkaitan dengan investasi instrumen keuangan. Kemudian kegiatan DPLK itu juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK. Nah, sehingga DPLK itu wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, dengan adanya penerapan standar akuntansi ini, pengelolaan dana pensiun itu menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan peserta terhadap DPLK. Nah, mungkin itu aja dari saya. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan transaksi spesifik DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, jadi teman-teman, pada slide ini itu menunjukkan alur operasional DPLK yang mana kegiatan dimulai dari penerimaan iuran peserta dan pemberi kerja sebagai sumber dana utama. Nah, dana tersebut kemudian dikelola ke berbagai investasi seperti deposito, obligasi, saham, dan reksadana untuk menghasilkan keuntungan. Nah, lalu selanjutnya DPLK itu mencatat hasil investasi, perubahan nilai pasar, biaya pengelolaan hingga pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Nah, selanjutnya ada arus masuk. Nah, jadi pada awal periode DPLK itu menerima iuran peserta, iuran pemberi kerja, dan iuran sukarela, yang mana total dana masuk dari iuran itu sebesar 120 juta yang meningkatkan kas DPLK. Nah, lalu
Lalu selanjutnya di sini ada alokasi investasi. Nah, dana yang terkumpul tadi itu kemudian dialokasikan ke investasi, yaitu deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Nah, sehingga total investasi yang dikelola oleh DPLK itu sebesar 390 juta. Baik, selanjutnya di sini ada kinerja portofolio. Nah, jadi selama periode berjalan, DPLK itu memperoleh pendapatan investasi sebesar 55 juta dari bunga deposito, kupon obligasi, dividen saham, dan keuntungan penjualan investasi. Nah, selain itu terdapat perubahan nilai pasar, yaitu kenaikan saham 8 juta dan penurunan obligasi 8 juta. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran manfaat. Nah, jadi DPLK itu kemudian merealisasikan kewajibannya melalui pembayaran manfaat pensiun dan penarikan dana peserta, yang mana total pembayaran manfaat pensiun itu sebesar 125 juta, sedangkan total penarikan dana peserta sebesar 55 juta, sehingga total arus kas keluar kepada peserta itu mencapai 180 juta. Nah, selanjutnya di sini ada biaya dan penyesuaian. Nah, dalam operasionalnya, DPLK mengeluarkan biaya pengelolaan sebesar Rp18.500.000 yang terdiri dari biaya administrasi, manajer investasi, kustodian, dan audit. Nah, selain itu terdapat penyesuaian aktuaria dan cadangan manfaat pensiun sebesar 22 juta. Lalu selanjutnya di sini ada laporan final. Nah, yang mana di akhir periode saldo akhir kas DPLK itu sebesar Rp136.500.000. Kemudian seluruh transaksi dirangkum dalam neraca saldo dengan total debit dan kredit seimbang sebesar Rp758.500.000. Nah, jadi dari seluruh transaksi tersebut dapat dilihat bahwa DPLK tidak hanya mengelola penerimaan dan pengeluaran dana saja, tetapi juga investasi dan kewajiban manfaat pensiun peserta secara berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah pengakuan dan pengukuran. Jadi, penerapan pengakuan dan pengukuran dana pensiun itu mengacu pada PSK nomor 18 yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, transparan, dan andal. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang pengakuan. Jadi, pengakuan dalam industri dana pensiun itu dilakukan ketika transaksi telah menimbulkan hak dan kewajiban ekonomi. Nah, transaksi yang diakui itu meliputi iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, serta pembayaran manfaat pensiun. Iuran diakui sebagai penambah aset neto, sedangkan hasil investasi seperti bunga, dividen, dan capital gain itu diakui sebagai pendapatan dana pensiun pada periode terjadinya. Nah, sedangkan pengukuran itu dilakukan untuk menentukan nilai setiap unsur laporan keuangan secara andal. Aset investasi seperti deposito, obligasi, saham, dan reksadana itu diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value atau nilai pasar pada tanggal pelaporan. Sementara kewajiban manfaat pensiun itu diukur menggunakan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan usia peserta, masa kerja, tingkat gaji, mortalitas, dan tingkat diskonto. Oke, jadi selanjutnya aku akan membahas mengenai estimasi dan judgement manajemen dalam laporan keuangan dana pensiun. Nah, jadi dalam proses penyusunan laporan keuangan, manajemen itu dia memiliki peran penting karena terdapat beberapa komponen yang tidak dapat diukur secara pasti. Nah, jadi maka dari itu diperlukan namanya estimasi dan pertimbangan profesional agar laporan keuangan itu dapat disajikan secara andal dan relevan gitu. Jadi pada penyusunan laporan keuangan dana pensiun, manajemen itu dia memiliki peran penting dalam melakukan estimasi. Hal ini karena terdapat beberapa komponen yang tidak dapat dihitung secara pasti, sehingga membutuhkan asumsi dan pertimbangan yang profesional. Contohnya pada perhitungan kewajiban aktuaria yang dipengaruhi oleh tingkat bunga, kenaikan gaji, usia pensiun, dan harapan hidup PNS gitu. Selain itu, estimasi juga digunakan dalam penilaian aset investasi serta resiko kerugian investasi agar laporan keuangan itu dapat menggambarkan kondisi keuangan secara lebih realistis. Selain itu, estimasi manajemen juga melakukan judgement ataupun pertimbangan dalam memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun. Contohnya adalah menentukan metode pengakuan pendapatan investasi, perlakuan biaya operasional, serta informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, jadi maka dari itu, ketepatan estimasi dan keobjektivitasan judgement manajemen itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas, keandalan, dan relevansi laporan keuangan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Selebihnya bisa disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi pada slide ini saya membahas dampak penerapan standar akuntansi terhadap laporan keuangan dana pensiunan. Jadi penerapan standar akuntansi mempengaruhi penyusunan laporan keuangan, terutama pada nilai aset, kewajiban, dan kualitas informasi yang disajikan. Jadi dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Di PPT dapat kita lihat ada 3 aspek. Yang pertama itu ada perubahan nilai investasi memengaruhi aset neto dana pensiunan. Jadi dana pensiunan biasanya itu menginvestasikan dana pada saham, obligasi, atau deposito. Jika nilai investasi meningkat, maka aset neto juga meningkat. Sedangkan jika nilai investasi menurun, maka aset neto akan berkurang. Yang kedua, itu ada kewajiban aktuaria dipengaruhi oleh asumsi masa depan seperti tingkat bunga dan kenaikan gaji. Jadi karena kewajiban ini dihitung berdasarkan estimasi, maka perubahan asumsi dapat menyebabkan perubahan pada posisi keuangan dana pensiunan. Terus yang ketiga, ada standar akuntansi meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Nah, dengan adanya standar akuntansi laporan keuangan, jadi laporan keuangan kita itu menjadi lebih andal, relevan, dan mudah dipahami sehingga dapat membantu peserta, pemberi kerja maupun regulator dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sendiri, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Laporan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan DPLK pada akhir periode tertentu. Di dalamnya itu terdapat 3 komponen utama yaitu aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Aset itu menunjukkan sumber daya yang dimiliki. Kewajiban itu menunjukkan utang atau tanggungan, sedangkan ekuitas itu menunjukkan kekayaan bersih dana pensiun. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan, aset DPLK itu terdiri dari kas dan juga investasi. Kas sebesar 136,5 juta yang digunakan untuk kebutuhan operasional dan juga pembayaran manfaat pensiun. Sedangkan investasi itu sebesar 395 juta yang terdiri dari deposito, obligasi, saham, dan juga reksadana.
Selain aset, DPLK itu juga memiliki kewajiban berupa liabilitas manfaat pensiun sebesar 22 juta. Kewajiban ini merupakan hak peserta yang harus dibayarkan oleh dana pensiun. Lalu terdapat juga ekuitas sebesar 509,5 juta. Ini menunjukkan kekayaan bersih dana pensiun. Masuk ke analisis singkat laporan posisi keuangan. Jadi dari laporan posisi keuangan yang tadi saya jelaskan dapat dilihat bahwa investasi itu merupakan komponen aset yang paling besar. Hal ini sesuai dengan karakteristik DPLK yang mengelola dana peserta dalam jangka panjang melalui berbagai instrumen investasi. Selain itu, kas digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan juga pembayaran manfaat pensiun. Secara keseluruhan, aset neto yang positif ini menunjukkan kondisi keuangan dana pensiun yang cukup stabil. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan aset neto. Secara umum, laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan aset bersih dana pensiun dalam satu periode, sehingga dapat diketahui apakah kondisi keuangan dana pensiun mengalami peningkatan atau penurunan. Perubahan aset neto diperoleh dari penambahan aset neto dikurangi pengurangan aset neto. Jika hasilnya positif, berarti aset neto meningkat, sedangkan jika negatif, berarti mengalami penurunan. Nah, pada data ini, penambahan aset neto itu berasal dari beberapa sumber, seperti iuran peserta, iuran pemberi kerja, iuran sukarela, hasil investasi, kenaikan nilai wajar saham, serta transaksi lainnya dengan total penambahan sebesar Rp271.500.000. Sementara itu, pengurangan aset neto berasal dari pembayaran manfaat pensiun, penarikan dana peserta, beban operasional, dan pengeluaran lain-lain dengan total pengeluaran sebesar Rp262 juta. Nah, setelah penambahan dikurangi pengurangan, diperoleh kenaikan aset neto itu sebesar Rp9.500.000. Nah, pada slide berikutnya, di mana aset neto awalnya itu kan sebesar Rp500 juta, meningkat menjadi Rp509.500.000 pada akhir periode. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa hasil investasi dan penerimaan iuran masih mampu menutup seluruh beban serta kewajiban pembayaran manfaat, sehingga kondisi aset neto pada periode tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Jadi secara keseluruhan, laporan perubahan aset neto itu membantu menilai perkembangan dan kesehatan keuangan dana pensiun selama satu periode. Oke, lanjut ke catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, CALK ini adalah bagian pelengkap laporan keuangan. CALK ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai angka-angka yang terdapat dalam laporan utama, sekaligus menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh DPLK. Lanjut ke informasi umum dan kebijakan akuntansi. Pada bagian informasi umum dijelaskan bahwa DPLK merupakan entitas yang menyelenggarakan program pensiun bagi peserta. Laporan keuangan disusun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan dalam kebijakan akuntansi dijelaskan bahwa laporan disusun berdasarkan SAKP dengan dasar akrual. Investasi juga diukur menggunakan nilai wajar agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Lanjut ke kas dan investasi. Nah, di CLK itu disebutkan kas sebesar 136,5 juta itu digunakan untuk mendukung operasional dan pembayaran manfaat pensiun. Sedangkan total investasi itu sebesar 395 juta yang terdiri dari deposito, obligasi, saham, dan juga reksadana. Pendapatan investasi ini berasal dari bunga, kupon obligasi, dividen, dan juga keuntungan investasi. Next ke liabilitas dan ekuitas. Liabilitas manfaat pensiun itu sebesar 22 juta yang merupakan kewajiban kepada peserta yang belum dibayarkan. Lalu ada aset neto yang mengalami kenaikan yang awalnya 500 juta itu bertambah sebesar 9.500.000 sehingga total aset neto akhir menjadi 509,5 juta. Yang terakhir ada pendapatan dan juga beban. Pendapatan utama DPLK itu berasal dari iuran pensiun sebesar 145 juta, hasil investasi sebesar 55 juta, dan juga pendapatan lainnya sebesar 36,5 juta. Sementara itu ada juga beban-beban. Nah, beban yang paling besar itu berasal dari pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yaitu sebesar 125 juta. Diikuti dengan beban operasional sebesar 18,5 juta dan juga beban lain-lainnya seperti beban aktuaria dan juga pajak sebesar 28,5 juta. Analisis kebijakan akuntansi. Yang pertama ada dasar regulasi yang digunakan. Nah, analisis kebijakan akuntansi pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK itu bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan standar akuntansi serta implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan dan kinerja dana pensiun. Penyusunan laporan keuangan DPLK itu mengacu pada beberapa regulasi utama, yaitu yang pertama pada PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Yang kedua ada PSAK 71, PSAK 72, dan juga PSAK 73 yang berbasis IFRS. Terus yang ketiga ada pengawasan oleh Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Terus yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, penerapan regulasi tersebut itu bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, yaitu faithful representation, dapat dibandingkan, compatibility, dan mudah dibandingkan, understandability. Dalam laporan yang telah disusun, penerapan standar itu telah mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang kedua ada alternatif metode akuntansi. Nah, dalam penerapannya DPLK itu memiliki beberapa alternatif metode akuntansi. Nah, terutama dalam pengukuran aset investasi. Nah, investasi itu dapat diukur menggunakan yang pertama ada nilai wajar atau fair value yang lebih relevan karena mencerminkan kondisi pasar terkini. Yang kedua ada biaya historis atau historical cost yang lebih stabil tetapi itu kurang mencerminkan nilai ekonomi aktual. Terus selain itu, pendapatan investasi umumnya itu diakui menggunakan basis akrual. Pada kewajiban pensiun, nilai kewajiban itu dipengaruhi oleh asumsi aktuaria seperti yang pertama ada tingkat diskonto, yang kedua ada mortalitas, dan yang terakhir ada proyeksi kenaikan manfaat. Nah, pemilihan metode tersebut itu menunjukkan adanya trade-off antara relevansi dan keandalan informasi. Dalam laporan yang telah disusun, pendekatan nilai wajar itu lebih dominan digunakan karena dianggap mampu mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih aktual.
Yang ketiga ada dampak kebijakan terhadap kinerja DPLK. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan itu memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan DPLK, khususnya terhadap nilai aset neto dan stabilitas laporan keuangan. Penggunaan metode nilai wajar itu menyebabkan aset neto itu menjadi lebih sensitif dan fluktuasi pasar. Nah, dampak kebijakan akuntansi itu dapat terlihat pada yang pertama ada perubahan nilai investasi, yang kedua ada fluktuasi aset neto, dan yang terakhir ada perubahan kewajiban pensiun akibat asumsi aktuaria. Selain itu, kebijakan pengakuan pendapatan dan beban itu juga memengaruhi hasil akhir laporan perubahan aset neto. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi itu akan berdampak pada yang pertama, kualitas informasi keuangan, yang kedua, stabilitas kinerja yang dilaporkan, dan yang terakhir, tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, konsistensi dan kehati-hatian dalam penerapan kebijakan akuntansi itu menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlangsungan pengelolaan dana pensiun. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan kebijakan akuntansi pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan itu telah mengacu pada PSAK 18 dan standar berbasis IFRS yang relevan. Penerapan standar tersebut itu membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Selain itu, DPLK memiliki fleksibilitas dalam memilih kebijakan akuntansi, terutama dalam pengukuran aset investasi dan penggunaan asumsi aktuaria. Pemilihan metode nilai wajar maupun biaya historis itu memengaruhi stabilitas dan relevansi laporan keuangan serta dapat menyebabkan fluktuasi pada kinerja keuangan dana pensiun. Oleh karena itu, konsistensi dan kehati-hatian dalam penerapan kebijakan akuntansi itu sangat penting untuk menjaga kualitas informasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana pensiun.